1 hour later. Woi, ngomong kek lu. Ya, oke, shalom semuanya. Balik lagi sama Shalom. kita. Siapa? Evelina. Hengki. Kita terbalik weh. Ya, saya Eve dan dia Hengki. Nah teman-teman, ayo sebelum kita masuk ke pengumuman kita hari ini, ayo kita boleh sapa teman-teman kanan kiri kalian di kolom chat ya. Halo. Halo. Ya, di bawah atau di kanan, di kiri kalian ya. Sapa mereka ya, say hello, shalom dan katakan kata-kata berkat untuk mengucapkan ke mereka semua. Oke? Nah teman-teman, saat ini kita mau dengerin news kita hari ini nih. Yang pertama apa ya? Yang pertama apa tuh? Aduh capek lah, ini emang cuma figuran dan pajangan saja ya guys. Kebetulan lewat aja di sini tadi. Iya ya, kebetulan lewat aja. Oke, jadi teman-teman, seperti biasa ya, kita ibadah di hari Sabtu di jam 4 sore. Jadi selama sebulan ini Mei kita masih mengadakan ibadah online. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Instagramnya Power Youth. Nah ada news yang bagus banget nih teman-teman. Kan hari Senin kemarin itu kita udah bincang-bincang ya sama Kak Steve. Lu ikut gak? Ikut dong. Oh iya ya, lu yang banyak galau-galau di kolom chat Iya, itu kan ya, yang yang minta komen. tips-tips cinta gitu. Oh iya. Jadi lu yang nge-spam, aduh lain kali gua offin lah lu. Ya jadi kemarin kita sempat dengar ya sharing dari Kak Steve dan itu emang memberkati kita banget. Nah 2 minggu yang akan datang teman-teman ya nanti akan ditampilkan tanggalnya. Jadi kita juga akan kedatangan guest speaker yang baru lagi nih. Nah jadi teman-teman boleh tetap ikutin di Instagram live-nya Power Youth. Oke? Dan juga untuk ibadah minggu dengan ibadah Hokkien dan 2 bahasa kita seperti biasa di Instagram ataupun di Facebooknya Gembala Sidang kita yaitu Ramli Kifli. Di-add ya semuanya. Oke, pengumuman kedua. Dan kita seminggu juga akan tetap ada KKS dan secara online dan kalian bisa hubungi setiap PKS kalian masing-masing. Ya, betul. Jadi teman-teman jangan ketinggalan KKS, harus tetap rajin. Ya, Betul. rajin gak lo? Rajin dong. Iya, rajin yang gak pernah absen kan? Walaupun kehadiran dan tidak kehadirannya tetap sama ya. Kalau ada kuota nggak pernah absen. Oh iya ada kuota, sedih amat sih. Oke, dan yang terakhir teman-teman seperti biasa untuk persembahan kita akan tetap dengan transfer teman-teman. Jadi akan ada rekening gereja, kalian bisa lihat ya di rekening gereja ya di bawah dimanapun ya nanti akan ditampilkan. Ya. Buat perpuluhan, buat persembahan, diakonia dan lain-lain bisa kalian transfer dan berikan keterangan. Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan kita, haleluya. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita akan memuji Tuhan kita, amin. Haleluya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk Tuhan memuji dan menyembah-Mu sekali lagi Bapa Tuhan. Walaupun Bapa kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami tahu Bapa Engkau adalah Tuhan Bapa yang hadir Bapa dimanapun kami berada. Engkau Tuhan ada di dalam setiap hati kami dan Engkau Tuhan bertata Bapa atas Tuhan ibadah pada hari ini. Tuhan Engkau sertai Bapa Tuhan sehingga pada puji-pujian pada hari ini Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan dan biarlah Engkau sendiri Bapa yang menjadi Raja atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah menang Bapa atas dosa kami dan kami ingin dan kami siap Bapa untuk memuji Engkau karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
kita adalah Tuhan yang berkemenangan. Amin. Amin. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkat. Mari kita sama-sama katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Amen. Satu-satunya nama. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Kamu nyatakan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Coba kita sama-sama nyatakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Yeah. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Amin. Amin. Teman-teman, Tuhan kita besar, amin. Amin. Dan teman-teman tahu nggak, yang Tuhan kehendaki itu adalah hati kita yang tulus ketika nyembah Tuhan. Iya nggak? Amin banget. Jadi teman-teman, ayo kita semangat lagi untuk nyembah Tuhan. Amin. Come on. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. As we praise, I can feel a change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. Hearts
luar biasa, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang terlalu besar bagi semua. Dia ada Tuhan yang berkemenangan. Dia ada Tuhan yang Tuhan kasih. Mari kita kembali lagi datang di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita bawa hati kita saat kita menyanyikan lagu ini. Mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia ingin setiap kita untuk menerima kasih-Nya pada hari ini. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Jesus. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Sing it again. God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Oh, God, here and now, God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours.
So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. So here I bow. So here I bow To live you high, Jesus, Jesus. be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Yours, I am yours. I am yours forever. Yours, I am yours forever. Jesus, We wanna bow down to you, Lord. I lift you high, Jesus. We give it all to you. Tuhan, biarlah pada sore hari ini Tuhan, lagu ini menjadi Tuhan pernyataan hati kami, bahwa kami ingin dimiliki oleh-Mu Tuhan untuk selamanya. Bahwa seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi tanda penyerahan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapa Tuhan, saat kami berjalan dengan Engkau, Kau yang memegang kemenangan kami, Kau yang memegang Tuhan hidup kami dalam situasi apapun, dalam masa apapun Bapa. Kami percaya kami ada di dalam tangan yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami tidak pernah meragukan-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah berbohong dan Engkau benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri Bapa yang berbicara kepada setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman, welcome back to Power Youth. Bagaimana teman-teman kabarnya seminggu ini? Saya percaya bahwa teman-teman masih semangat untuk menyambut ibadah pada sore hari ini, amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut, kita ingin mengulang terlebih dahulu Power Youth culture kita, yaitu apa? Yaitu free. Free itu mulai dari F, yaitu focus. Kita harus berfokus mendengarkan firman Tuhan sehingga kita mendapatkan pesan yang penuh dari firman Tuhan. R, yaitu respond, adalah kita harus meresponi firman Tuhan. Teman-teman, walaupun kita hanya sendiri, tapi kita nyatakan dengan iman bahwa perkataan firman Tuhan adalah ya dan amin. E, yaitu excited, kita harus juga menyambut firman Tuhan dengan semangat dalam kehidupan kita, amin. Dan yang terakhir adalah enjoy. Mari teman-teman, sebelum kita memulai khotbah kita lebih lanjut, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita terlebih dahulu. Hai semuanya, kenalin nama aku Angel. Sekarang aku kuliah semester 4 di Sahid. Jadi hari ini aku mau kesaksian tentang gimana Tuhan bikin aku amazed sama karyanya Dia pada saat COVID-19 kali ini. Jadi buat yang belum tahu, aku tuh punya 2 kokoh. Aku anak paling terakhir, yaitu anak bungsu ya. Nah dari dulu tuh aku selalu iri sama kokoh-kokoh aku, karena menurut aku mama lebih sayang sama mereka.
Aku tuh dulu ngajar les biar gak usah dapet uang jajan dari orang tua aku. Terus pas perpisahan aku beli tiket pesawat sendiri, pakai duit sendiri maksudnya, sama hotel juga. Terus aku juga sering ikut lomba nyanyi, dan itu semua cuma buat caper ke orang tua aku. Bayangin guys, sampai segitunya buat caper doang, biar aku dipuji, biar aku disayang-sayang gitu. Terus itu aku pendem dari SMA sampai COVID-19 ini. Itu aku pendem sendiri. Keluarga aku gak ada yang tahu. Sampai sekarang pun gak ada yang tahu. Tapi aku berani buat kesaksian, kasih tahu ke kalian bahwa Tuhan udah ngelakuin karya yang besar. Terus singkat cerita, pas COVID-19 ini udah mulai beredar di Jakarta, akhirnya aku kan gabut tuh di rumah. Jadi aku iseng-iseng bikin ayam geprek. Ya udah aku masak dong buat makan siang sekeluarga. Habis itu pas udah lagi makan gitu, terus pada kayak bilang, wih enak nih, lumayan. Terus ya udah aku kirim ke sepupu aku dong, aku kasih coba juga kan. Terus sepupu aku tuh iseng masukin Snapgram, dia post, dia bilang, oh aku open PO. Terus aku mikir-mikir, boleh juga nih open PO gitu kan, lumayan buat ngisi waktu senggang sama ya lumayan lah dapet duit gitu kan. Habis itu akhirnya berjalanlah PO ayam geprek ini. Puji Tuhan, tiap buka PO sekitar 40-an packs lah ke atas. Itu tiap buka PO ya. Terus dari sana juga Tuhan suruh harus memberkati orang lain juga. Soalnya Tuhan udah berkatin aku kan. Ya udah dong, akhirnya tiap buka PO lusanya kita bakal bagi-bagi makanan ke orang yang kurang mampu. Jadi berjalan-jalan terus PO kayak gitu. Terus kita bagi-bagi makanan juga dari hasil jualan aku. Habis itu tibalah hari dimana ada konflik antara aku sama koko aku. Di situ kita ribut gede, dimana posisinya ada mama di sana ya. Terus kita ribut gede-gedean sampai bikin mama nangis. Dia nangis sampai suruh berhenti. Itu juga pertama kalinya kita ribut gede-gedean kayak gitu sampai mau perang pakai ulekan, bayangin. Ulekan cabe buat perang. Oke. Tapi aku sekali lagi aku bersyukur ada konflik kayak gini, karena adanya konflik kayak gini aku jadi tahu kalau mama ternyata selama ini tahu perjuangan aku gitu loh, tahu apa yang aku pendem, tahu apa yang aku rasain ternyata. Tapi mama nggak ngomong apa-apa, soalnya biar aku jadi pribadi yang mandiri. Soalnya aku anak terakhir dan cewek sendiri. Biar aku jadi pribadi yang mandiri dan bukan pribadi yang manja gitu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena pas aku lagi ribut, mama udah ngomong ke koko. Dia bilang kalau selama ini aku mau beli apa-apa tuh pakai duit aku sendiri. Gak pernah minta-minta ke mama ataupun ke koko-koko. Soalnya aku sama koko aku beda jaraknya jauh ya. 11 tahun sama 9 tahun. Jadi aku pokoknya paling kecil sendiri di rumah. Terus mama bilang bahkan aku sering ngasih duit kan ke mama. Gitu. Bahkan untung dari jualan aja aku kasih ke mama lebih gede gitu. Buat aku sendiri pun aku gak, maksudnya aku kasih nyisain dikit doang gitu lah. Lebih pentingin ke mama aja gitu. Pas aku dengar mama ngomong kayak gitu, aku bener-bener speechless kan. Disitu aku diem, aku membatu, aku bener-bener gak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma bisa nangis sekejer-kejernya. Terus aku mikir, oh ternyata mama selama ini tahu perjuangan aku kan. Tahu perjuangan aku, tapi dia gak ngomong apa-apa biar aku gak berubah jadi pribadi yang manja. Cuma beberapa kalimat kayak gitu aja udah bikin aku falling deeper in love with God. Ngerti gak sih? Kayak, oh ternyata ini selama ini kata-kata ini yang gue butuhin gitu. Cuman kata-kata kayak gini doang selama 4 tahun ini gue perjuangin. Cuman kata-kata kayak gitu doang yang gue mau gitu. Mungkin kalian mikir, apa sih Angel, lebay banget kayak gituan doang. Tapi buat aku itu hal yang luar biasa yang selama ini aku pengen dengar. Dari semua perjuangan-perjuangan aku, cuma kata-kata kayak gitu doang yang aku pengen dengar. Dan ternyata Tuhan dengerin doa sama keluhan aku juga selama ini. Gak sampai di situ doang, Tuhan akhirnya negor aku di Matius 18 ayat 35. Aku bacain ya. Katanya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dari sini aku belajar buat nggak dendam, nggak iri hati lagi, terus let go and let God work His will in me. Di situ aku benar-benar ngerasa damai, sukacita yang benar-benar nyata dalam hidup aku. Yang ternyata selama ini aku cuma dengar dari khotbah doang kalau ada damai sukacita bla 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 bla, tapi aku nggak pernah ngerasain. Cuman kali ini benar-benar Tuhan kasih aku ngerasain itu benar-benar nyata dalam hidup aku. Terus dari sana juga aku udah mulai ngerasain kasih mula-mula aku ke Tuhan. Aku udah mulai menggebu-gebu lagi, aku udah mulai berapi-api lagi, mulai rajin-rajin baca firman Tuhan lagi. Aku tuh cuma mau bilang, Tuhan kita tuh Tuhan yang nyata, He's real. Tuhan dengar setiap doa-doa kita. Yang penting tuh kita harus sabar. Karena Tuhan bakal kasih tahu jawabannya pas Tuhan tahu kita udah pantas dapat jawaban tersebut. Thank you and God. Nah, gimana teman-teman kesaksiannya? Ya, kiranya kesaksian yang tadi kita barusan dengar bisa menjadi berkat bagi setiap diri kita. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk Tuhan kembali lagi beribadah online Bapa. Tuhan, mari Kau sendiri Bapa yang memberikan kami Tuhan, Bapa telinga Bapa yang dengar-dengaran Bapa, roh Bapa yang siap Bapa untuk menerima firman-Mu, sehingga biarlah Tuhan Kau sendiri yang berbicara ke dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang kembali lagi Bapa menegur kami, mengajar kami sehingga kami mengerti apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan Kau menjadi Tuhan Raja atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sertai Bapa Tuhan, dan Kau berkati Tuhan Bapa Tuhan. Ibadah pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan membuka di dalam Kolose 3 ayat 16-17 teman-teman. Oke. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, amin. Teman-teman, pada hari ini saya akan berbicara kepada teman-teman sekalian tentang that others see Jesus through you. Jadi artinya adalah biarlah orang-orang lain itu melihat Yesus dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, seringkali itu orang lain itu nggak melihat Yesus secara langsung. Orang-orang lain itu lihat Yesusnya dari mana sih? Orang-orang lain itu lihatnya dari kehidupan kita. Pernah gak teman-teman dengar kayak perkataan, oh orang Kristen kayak gini ya, oh orang Kristen kayak gitu ya. Tapi itu adalah contoh yang sangat nyata bahwa orang-orang itu akan melihat Yesus dari kehidupan diri kita. Mereka akan membayangkan, oh Yesus jadi kayak gini ya. Itu saat mereka melihat kita gitu. Nah, seringkali teman-teman kita melihat banyak orang yang memberikan contoh yang tidak baik di luar sana, tapi mereka mengatasnamakan orang Kristen. Nah, gitu loh. Nah, ini menjadi masalah yang sangat penting banget teman-teman. Karena apa? Kita menjadi orang-orang yang merepresentasikan Tuhan di dalam dunia ini. Kayak ayat yang tadi ngomongnya, kalau misalnya di bahasa Inggris, di New Living Translation, dia ngomongnya kayak gini. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus. Kita menjadi representative, kita menjadi perwakilan Tuhan di dalam dunia ini. Kalau misalnya teman-teman yang dulu ikut ibadah sekolah minggu pernah dengar kayak, oh kita duta kerajaan Tuhan gitu loh. Jadi kita harus menghidupi identitas Tuhan dalam diri kita. Nah gitu loh. Teman-teman, pada hari ini kita akan mendalami message ini. Bagaimana sih kita menjadi
orang yang bisa dilihat, oh Yesus ada dalam diri lu gitu. Oh, gue bisa ngelihat diri lu kayak membawa berkat gitu. Oh, lu kayak Yesus ya gitu loh. Nah, teman-teman, pertama kita akan mendalami bahwa di Kolose 3 ini dia ngomong kayak dari awalnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kita harus tetap terkoneksi dengan firman Tuhan. Nah, gimana sih? Kayak contohnya, teman-teman percaya gak bahwa saat kita melihat dan mendengar apapun yang kita masukkan itu akan menjadi keluar gitu loh. Itu yang akan kita katakan, itu yang akan kita pikirkan, itu yang akan kita lakukan pada akhirnya. Nah gitu loh teman-teman. Jadi kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Kalau enggak, kita akan mengisi diri kita dengan hal-hal di dalam dunia. Nah teman-teman, di dalam firman Tuhan ini bagus banget, dia ngomongnya adalah seluruh kekayaan firman Tuhan gitu. Apa sih yang membuat firman Tuhan itu jadi kaya? Yang membuat jadi firman Tuhan itu jadi kaya adalah karena itu penuh banget dengan hikmat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman akan mendapatkan banyak hal tentang bukan cuman hanya pengorbanan Yesus, tapi kasih Yesus, pengharapan Yesus. Terus kayak mulai dari mungkin aja bisa tentang nasihat kehidupan, dari Amsal, dari Mazmur, teman-teman akan mendapatkan banyak hal dari firman Tuhan. Jadi itu menunjukkan betapa besar dan betapa kayanya firman Tuhan. Gitu loh teman-teman. Jadi seandainya kita mengerti kekayaan firman Tuhan, seandainya kita mengerti bahwa ada ayat yang ngomong bahwa firman Tuhan itu kayak berlian gitu loh. Kalau misalnya Yesus ngomongnya kalau di Amsal ngomongnya kayak kalau misalnya kamu kasih hikmat kepada orang yang bebal, itu kamu kayak kasih anting kepada telinga babi gitu. Karena apa? Hikmat itu kalau misalnya nggak diterima dengan baik, itu akan menjadi sia-sia teman-teman. Nah makanya teman-teman, firman Tuhan itu penting banget karena itu kaya banget akan nggak cuman cerita Yesus, nggak cuman cerita tentang pengorbanan Yesus, tapi tentang kehidupan kita juga. Nah gitu loh teman-teman. Nah, antara kamu memenuhi dirimu dengan firman Tuhan dan segala kekayaannya, atau kamu mengisi dirimu dengan dunia dan segala isinya. Gitu loh. Jadi, kalau misalnya kalian mengisi diri kalian dengan firman Tuhan, maka apa pikiran kalian, maka perkataan kalian, maka apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar pasti otomatis akan menjadi hal-hal yang baik teman-teman. Hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah tapi kalau misalnya kita mengisi diri kita dengan dunia, contohnya kita ngisi kita dengan games terus, atau kita ngisi diri kita dengan hal-hal yang tidak baik, atau pokoknya hal-hal yang kayak mungkin bisa mengikat kita. Nah teman-teman, gue gak bilang bahwa hal-hal itu tidak baik, tapi segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu dapat menjadi merusak gitu teman-teman. Jadi perhatikan apa yang kita isi ke dalam diri kita. Apakah kita mengisi diri kita dengan hal yang baik, atau kita mengisi kita dengan hal yang buruk. Nah teman-teman, terlebih lagi apakah kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kayak essential. Firman Tuhan itu kayak core dalam kehidupan Kristen kita. Bahkan kalau misalnya kita gak punya firman Tuhan, kita diragukan ya apakah kita Kristen atau bukan. Karena apa? Kita mengerti pengorbanan Yesus, kita mengerti bukan cuman tentang buku sejarah, tapi kayak kehidupan kita akan mengalir dengan firman Tuhan, kehidupan kita akan memancarkan sinar Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Nah, gimana sih kita memenuhi diri kita dengan firman Tuhan? Di Imamat 19 ayat 37. Dia dikatakan seperti ini. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Jadi kita juga harus melakukannya teman-teman. Kalau di Inggrisnya lebih jelas lagi, dia ngomongnya you must be careful to keep
all my decrees and regulations by putting them into practice. Teman-teman, kalau misalnya kita ingat firman Tuhan, kalau misalnya kita nggak melakukannya, itu akan berlalu begitu aja teman-teman. Nah, pernah kan kalau misalnya dengar khotbah hari Minggu, paginya inget, malamnya lupa. Atau enggak Sabtu dengar, habis itu kita cuma dengar doang, terus kalau misalnya pas diminta sharing, kita udah lupa. Kenapa? Karena kayak itu cuma berlalu doang. Dan kita nggak pernah benar-benar kayak kasih effort kita, kasih pikiran kita. Firman Tuhan ini berharga nih teman-teman. Firman Tuhan ini nggak kita langsung lakukan gitu, karena itu langsung pergi aja begitu, dengan begitu aja teman-teman. Nah seperti kayak perumpamaan yang kayak penabur gitu loh. Ada penabur yang taruhnya di tanah yang pinggir jalan, ada juga yang taruhnya di tanah yang subur. Nah tanah itu kayak seperti kesiapan hati kita. Kalau misalnya hati kita gak siap menerima firman Tuhan, kalau misalnya hati kita gak siap untuk kayak firman Tuhan ini berharga nih, itu kayak seperti kita naruhnya di pinggir jalan teman-teman. Itu akan berlalu begitu saja. Kalau misalnya Alkitab ngomongnya bahwa iblis langsung ngambil begitu saja. Tapi kalau misalnya kita dengan hati yang subur, hati yang siap untuk menerima, itu akan berbuah bahkan sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat teman-teman. Nah begitu teman-teman. Jadi kita harus dengan hati yang siap menerima firman Tuhan, dan kita harus langsung melakukannya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak langsung airin benihnya itu nggak langsung bertumbuh. Itu nggak bakal langsung bertumbuh menjadi pohon gitu loh. Kalau misalnya kita biarin 5 hari, 6 hari, kita tanam tanaman, nggak siram, nggak kasih pupuk, itu mati teman-teman. Nggak jadi apa-apa gitu loh. Jadi kita mengairi dan menanam, memberi pupuk kepada firman itu dengan cara melakukannya sama. Saat kita ingin memasukkan firman Tuhan dalam diri kita, nggak cuma dengar teman-teman, tapi kita harus melakukannya gitu loh. Nah, kalau misalnya di firman Tuhan juga ada ngomong nih teman-teman, saat kita hati kita itu kayak perbendaharaan. Jadi kalau misalnya kita memasukkan perbendaharaan yang buruk ke dalam hati kita, yang keluar juga akan menjadi buruk. Kalau misalnya kita memasukkan perbendaharaan hal-hal yang baik, itu akan keluar juga baik juga teman-teman. Nah, saat kita jauh dari Tuhan, kita akan mulai bergerak ke arah dunia. Karena kenapa? Karena cuman 2 itu doang teman-teman, antara kita gerak ke Tuhan atau enggak kita gerak ke dunia gitu. Benar-benar gak ada pilihan lain, gak ada diri saya sendiri. Kalau misalnya kita bergerak ke diri saya sendiri, itu hanyalah tipuan iblis. Karena apa? Iblis ingin kita jauh daripada Tuhan gitu loh. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, kita juga harus memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menjadi pikiran kita. Nah, itulah caranya bagaimana supaya firman Tuhan kita bisa masukkan dalam diri kita dapat benar-benar bertumbuh dalam firman Tuhan. Nah, langkah selanjutnya apa sih yang kita harus lakukan? Kita harus mulai menghidupi Yesus gitu. Gue percaya banget sih kalau misalnya kalian sudah mulai melakukan firman Tuhan, kalian akan otomatis menghidupi Yesus. Karena apa? Kalian mengisi dengan hal-hal yang baik gitu loh. Nah, saat kita menghidupi Yesus, kita menghidupi gambarnya Tuhan gitu loh. Gambar Tuhan apa sih? Gambar Tuhan di dalam, kita buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah teman-teman, saat kita mendekat kepada Tuhan, kita akan menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Nah sama, kalau misalnya teman-teman bergaul dengan teman-teman yang mungkin merokok,
atau kayak kalian bergaul dengan teman-teman yang mempunyai kebiasaan buruk. Nah otomatis teman-teman secara nggak sadar kalian bisa terbawa oleh teman-teman seperti itu. Menjadi kayak pergaulannya jadi tidak baik. Pergaulannya menjadi kayak ngerokok. Pergaulannya jadi keluar malam terus. Nah itu adalah efek dari kayak saat kamu bergaul dekat atau enggak kamu bergaul karib dengan seseorang. Itu akan jadi seperti itu. Jadi kepada siapa kamu bergaul, kepada siapa kamu semakin mendekat, kamu akan semakin mirip dengan orang itu. Bahkan kadang kalau misalnya kamu punya teman dekat, kayak tiba-tiba bercandanya sama nih, atau enggak tipe ketawanya sama nih, atau kayak nyambung-nyambung aja lah kalau misalnya ngobrol gitu. Karena kenapa? Kamu dekat dengan orang itu. Kalau misalnya di Mazmur ngomong kayak berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan orang-orang yang kayak mempunyai pengaruh yang buruk kayak sarang penyamun dan orang-orang seperti itu gitu teman-teman. Nah, jadi saat kita mulai mendekat kepada Tuhan, kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal kasih kita teman-teman. Jadi kalau misalnya di zaman Yesus, orang-orang gereja-gereja mula-mula adalah mereka dikenal karena mereka hidup dalam kasih teman-teman. Mereka hidup bersama, mereka menjual apa yang mereka miliki, dan mereka benar-benar hidup sharing. Mereka makan bersama-sama, berjamu bersama-sama, dan mereka melayani orang-orang pada zaman itu teman-teman. Jadi gimana sih orang lain lihat kita sekarang? Apakah mereka melihat kita karena kasih kita atau karena hal lain? Ini menjadi inti dari firman Tuhan pada hari ini teman-teman. Apakah kita mempunyai kasih Tuhan apa tidak? Contohnya gini, kalian bisa cek dengan respon kalian di rumah. Mungkin kalau misalnya orang tua minta bantu apa gitu loh. Tapi respon kalian kayak malah marah atau mungkin menolak. Nah itu boleh dipertanyakan teman-teman, karena apa? Mungkin di masa-masa karantina ini kayak paling diuji bahwa kayak bagaimana sih Tuhan masih ada gak sih dalam hati kita gitu loh. Kalau misalnya kita punya kasih, kita akan merespon dengan kasih gitu loh. Nah teman-teman, kita belajar untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan, dalam masa-masa seperti ini, dalam masa-masa karantina, dalam keluarga kalian, mungkin kepada orang-orang lain. Nah teman-teman, gue percaya banget kayak kalau misalnya kalian gak bisa mulai dari awal, dari orang-orang terdekat kalian gak bisa melakukan pada orang-orang yang paling jauh gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang jauh kayak kepada orang lain, kalian melakukan kasih, tapi kayak kalian masih susah kayak mengasihi orang-orang terdekat kalian bisa jadi kayak gak benar-benar mempunyai kasih gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya firman Tuhan itu selalu berkata ke dalam hati kita. Firman Tuhan itu gak cuman di atas permukaan doang. Jadi saat Tuhan berkata tentang kasih, gak cuma tentang aksinya teman-teman, tapi tentang hati kita. Jadi kemanapun kita berada, kita harus mempunyai kasih. Kita mempunyai satu image yang sama, yaitu image Kristus, yaitu kasih. Ke orang siapapun, kemanapun gitu loh. Oke teman-teman, jadi mungkin ada beberapa hal yang kayak mungkin kita bisa lakukan gitu dengan kasih seperti ini. Kayak contohnya dengan masa-masa seperti ini kita mungkin bisa berdonasi. Atau enggak kayak menanyakan kabar teman, kayak udah lama gak ketemu. Habis itu kayak mungkin dengar curhatan teman-teman gitu. Itu mungkin hal-hal kecil yang kalian bisa lakukan untuk memberikan kasih itu. Karena kalau misalnya kalian pikirkan, kasih itu sebenarnya simple banget teman-teman. Bahkan orang lain itu gak bakal percaya kamu mengasihi mereka kalau misalnya kalian cuma ngomong aku mengasihimu ya gitu loh. Tapi yang kalian tunjukkan bahwa kalian mengasihi mereka adalah dengan action gitu loh. Saat kalian mempunyai aksi, itu akan berbicara lebih keras daripada perkataan kalian gitu loh. Jadi kita harus mulai bergerak terutama dalam kasih. Kita mulai mengasihi keluarga kita mulai mengasihi orang-orang di sekitar kita mulai memperhatikan orang-orang di sekeliling kita juga. Kayak gue percaya banget sih masa karantina seperti ini adalah kayak
masa dimana mungkin orang bisa jadi vulnerable banget karena kayak mereka terisolasi di rumah sendiri dan mungkin kayak mereka mempunyai masalah dalam keluarga atau enggak mereka mempunyai kayak pergumulan pribadi. Nah teman-teman, kalian bisa mulai memperhatikan itu teman-teman. Mungkin aja teman-teman di sekitar kalian atau enggak mungkin teman-teman yang mungkin kalian sering hang out itu mereka mempunyai masalah tapi kayak mereka nggak pernah cerita gitu loh. Ya tapi jangan maksa kalau misalnya emang nggak punya masalah ya jangan gitu, cerita dong. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Tapi be aware of your surroundings, bahwa kayak banyak banget orang yang membutuhkan teman untuk ngobrol gitu loh. Nah, sometimes kayak kita nggak harus punya solusinya teman-teman, tapi kayak saat kita ada buat mereka itu udah lebih dari cukup untuk mereka gitu loh. Oke. Yang ketiga, fokusnya adalah Yesus, orang lain, dan tidak diri sendiri. Gitu loh teman-teman. Jadi Jesus, others, and not you. Kalau misalnya itu disingkat jadi joy. Bahwa itu sukacita gitu loh teman-teman. Jadi pada akhirnya adalah saat kita mempunyai Yesus, saat kita mempunyai firman-Nya, jangan jadi kayak kita semakin baca firman-Nya, jangan kayak semakin kita gue jadi rohani, abis itu gue menghakimi semua orang, lu berdosa gitu. Nah enggak kayak gitu teman-teman. Tapi note ini loh teman-teman, kalian semakin bergaul dekat dengan siapa, kalian akan semakin mirip dengan siapa. Jadi kalau misalnya kalian bergaul dekat dengan Yesus, bergaul dekat dengan Tuhan, kalian mestinya kayak lebih lagi menunjukkan kasih kepada orang-orang, bukan menjadi judgmental gitu loh. Terus habis itu kalian akan mulai memperhatikan orang lain. Nah teman-teman, saat gue membaca firman Tuhan belakang ini, kayak gue ngelihat banget bahwa kayak Tuhan itu, Yesus itu bergerak karena compassion, gara-gara kayak berbelas kasihan. Karena apa? Yesus mempunyai kasih kepada orang-orang lain gitu loh. Dia aware of his surroundings. Dia aware karena kayak orang-orang di sekitar dia membutuhkan gitu loh. Action apa yang kita udah lakukan pada hari ini. Dan pada akhirnya tujuannya adalah kita mempunyai hati yang mempunyai kasih teman-teman. Kok di sini ada satu ayat, dia ngomong di 1 Timotius ayat 1 Timotius 1 ayat 5. Oke, udah dapat teman-teman? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi teman-teman pada akhirnya itu nggak cuma tentang actions, tapi tentang hati. Jadi saat hati itu sudah diubahkan, actions itu akan keluar dengan sendirinya teman-teman. Gitu loh. Jadi kita belajar untuk fokus kita adalah kepada Yesus, kepada orang lain, dan tidak kepada diri sendiri. Bahkan itu menjadi sukacita kita teman-teman. Pernah gak kita ngebantu orang, abis itu kayak rasanya seneng aja gitu kalau misalnya ngeliat dia seneng gitu. Kayak gue ngalamin ini banget karena kayak gue orangnya suka membantu asik. Enggak lah. Tapi kayak mungkin ada beberapa occasions, kayak beberapa kesempatan bahwa gue bisa membantu orang lain. Tapi kayak walaupun gue gak mendapatkan apa-apa, tapi kayak saat gue melihat dia sukses, saat gue melihat dia kayak berhasil, gue seneng gitu. Contohnya, lu ngajarin orang ulangan gitu loh, sebelum ulangan, jangan pas ulangan, sebelum ulangan ajarin materinya, oh dia ngerti gitu loh, akhirnya dia ngerti gitu kan, seneng banget kan. Apalagi kalau misalnya temennya kayak susah banget ngerti, nah tapi itu memberikan kayak sense of joy karena kayak kamu bisa membantu orang lain gitu loh. Itulah sense of joy yang mestinya kita rasakan dalam kehidupan kita saat kita membantu orang-orang yang mungkin berkebutuhan sekarang. Kayak teman-teman, kalau misalnya kalian lebih mampu daripada teman-teman yang kurang mampu gitu, kalian bisa memberikan bantuan, itu that's so helpful. Jadikan itu sukacita, jadikan kayak actions itu menjadi sukacita gitu. Jadi kita pada akhirnya kita harus belajar untuk
menghidupi kasih teman-teman. Kita harus belajar untuk menghidupi Yesus. Karena Yesus bergerak dengan belas kasihan. Karena Yesus bergerak karena kasih. Jadi teman-teman, apakah orang lain melihat Yesus melalui dirimu? Itu semua tergantung dari hatimu. Dari tindakanmu. Jadi tindakan itu datang dari hati yang mempunyai kasih gitu. Saat hati kita mempunyai kasih, maka tindakan yang kita lakukan juga akan sesuai dengan kasih itu. Saat hati kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan bergerak sesuai dengan firman Tuhan itu teman-teman. Kita akan menjadi semakin lama semakin serupa dengan Yesus gitu. Nah teman-teman, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati teman-teman sekalian. Dan juga biarlah tentunya bahwa firman ini gak cuman berlalu begitu saja teman-teman, tapi kayak kita renungkan, kita lakukan dengan segenap hati gitu. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan hati kami penuh dengan kasih Bapa, terutama Bapa dalam masa-masa karantina seperti ini Tuhan. Kami tahu Bapa Engkau bekerja Bapa dengan begitu dahsyat Tuhan. Dan kami rindu Bapa sehingga Tuhan melalui diri kami Tuhan, orang lain dapat melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Yesus ada dalam hidup kami Bapa. Yesus ada Bapa Tuhan bergerak dalam kehidupan kami. Bukan hanya diam saja, tapi Tuhan kami rindu untuk bergerak Bapa untuk Tuhan. Mungkin bagi keluarga kami, mungkin untuk teman-teman kami, untuk masyarakat Bapa Tuhan. Mari Tuhan ajarlah kami untuk bergerak, ajarlah kami untuk Tuhan mengambil tindakan yang nyata Bapa Tuhan. Bahwa Tuhan kami rindu juga untuk Tuhan bersinar bagi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menjadi terang dan garam Bapa di tengah-tengah Tuhan masa-masa kelam seperti ini Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati waktu selanjutnya Bapa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week.